Tahukah kamu bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya menggunakan senjata saja? Terdapat beberapa perjuangan yang dilakukan lewat pena dan diplomasi. Salah satu contohnya adalah petisi Sutarjo yang menjadi tonggak penting dalam diplomasi politik pada masa kolonial Belanda. Sutarjo Karto Hadikusumo adalah seorang tokoh penting dalam Volksraad, Dewan Rakyat pada masa Hindia Belanda. Ia lahir pada 22 Oktober tahun 1892 dan dikenal sebagai sosok yang berani menyuarakan aspirasi rakyat. Pada awal abad ke-20, pergerakan nasional Indonesia mulai berkembang. Namun, pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting dan membubarkan banyak organisasi politik. Dalam situasi yang sulit ini, Sutarjo Karto Hadikusumo mengajukan sebuah petisi kepada Volksraad pada tanggal 15 Juli tahun 1936. Petisi ini dikenal sebagai Petisi Sutarjo yang berisi permintaan kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan musyawarah dengan wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk membahas pemberian otonomi kepada Hindia Belanda dalam waktu 10 tahun. Petisi ini didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Belanda yang menyatakan bahwa wilayah kerajaan Belanda meliputi negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao yang menurut Sutarjo wilayah-wilayah tersebut memiliki hak dan kedudukan yang setara. Petisi ini didukung oleh 26 anggota Volksraad termasuk Ratulangi, Kasimo, Datuk Tumanggung, Kokotyong, dan Alatas. Setelah mendapat persetujuan dari Volksraad, petisi ini kemudian dikirimkan kepada pemerintah Belanda untuk dibahas lebih lanjut. Namun, setelah melalui pembahasan di Tweede-Kamer atau Parlemen Belanda, petisi Sutarjo mendapat penolakan dari pemerintah Belanda. Penolakan tersebut didasarkan pada keputusan kerajaan nomor 40. Penolakan ini diumumkan dalam sidang Volksraad pada tanggal 26 November tahun 1938. Yang mana pemerintah Belanda beranggapan bahwa Hindia Belanda belum mampu untuk menjalankan roda pemerintah secara mandiri. Penolakan petisi Sutarjo menimbulkan kekecewaan di kalangan para pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Namun, penolakan ini juga memicu semangat baru untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan tangan sendiri. Sebagai reaksi terhadap penolakan petisi Sutarjo, maka Fraksi Nasional Volksraad membentuk sebuah organisasi gabungan Partai Politik Indonesia atau bisa disingkat dengan GAPI pada tanggal 21 Mei tahun 1939. GAPI menjadi wadah baru bagi perjuangan pergerakan nasional dengan tujuan untuk memperjuangkan hak bangsa, menentukan nasib sendiri, dan persatuan bangsa. Petisi Sutarjo memiliki makna penting dalam sejarah Indonesia. Petisi ini menunjukkan keberanian para tokoh pergerakan nasional dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Strategi politik kooperatif dalam petisi Sutarjo. Sutarjo Karto Hadikusumo menggunakan strategi politik kooperatif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Strategi ini merupakan taktik perjuangan yang ditempuh dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda melalui lembaga resmi, yaitu Volksraad atau Dewan Rakyat. Pendekatan ini bertujuan agar suara rakyat Indonesia dapat disampaikan secara legal dan diplomatis tanpa melalui konfrontasi langsung. Dalam konteks perjuangan nasional, baik pendekatan kooperatif maupun non-kooperatif memiliki risiko dan konsekuensinya masing-masing. Gerakan non-kooperatif yang menolak bekerja sama dengan Belanda kerap dibungkam secara represif oleh pemerintah kolonial melalui penangkapan, pengasingan, hingga pembubaran organisasi. Sebaliknya, gerakan kooperatif justru sering dipandang negatif oleh sesama pejuang karena dinilai terlalu lunak, bahkan dicurigai sebagai antek Belanda. Tuduhan ini tidak sepenuhnya salah, karena memang terdapat tokoh-tokoh kooperatif yang lebih berpihak kepada kepentingan kolonial daripada rakyat. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Sutarjo. Meskipun memilih jalur kooperatif, ia tetap menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Sebagai anggota Volksraad, ia aktif menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kontribusi paling menonjol adalah pengajuan petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli tahun 1936
yang berisi usulan agar diadakan konferensi antara wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan pemberian kemerdekaan dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan demikian, strategi kooperatif yang ditempuh Sutarjo bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan upaya realistis dalam kondisi politik yang sangat menekan untuk tetap menyuarakan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.